Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi istanqadhana min ibadatil awthani wal asnam wa ala alihi wa ashabihi an-nujaba'il bararatil kiram. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun wal hadirat hadani Allah wa iyyakum. Pertama-tama yang kami hormati dan kami muliakan segenap sesepuh, segenap alim ulama, para asatid. Yang kami hormati dan kami muliakan pula segenap aparatur pemerintah Desa Tenjomaya ataupun yang mewakilinya. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap jajaran MWC Nahdlatul Ulama dan juga Banem-Banem NU dari GP Ansor, Banser, Muslimat, Fatayat, Ibnu, PPNU dan lain sebagainya. Yang kami hormati dan kami muliakan Khadimul Ma'had Akhina Al-Fadil Ibn Al-Fadil Al-Ustad Sabrun Abdul Jamil. Yang kami hormati dan kami muliakan Akhina Al-Fadil Al-Ustad Muhammad Nur Salihin. Yang kami muliakan rekan kami Bapak Ahmad Soleh. Dan yang kami muliakan dan kami hormati pula Bapak Haji Agus Maksum selaku penanggung jawab Majelis Cirebon Timur Bersolawat, yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa kumpul bersama di tengah-tengah kita semua. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap wali santri Pondok Pesantren M. Haki Tenjomaya. Yang kami hormati dan kami muliakan pula segenap panitia yang sudah bahu-membahu mensukseskan acara Isra Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh PAC GP Ansor Kecamatan Ciledug, yang kebetulan ketuanya adalah Al-Ustad Sabrun Abdul Jamil selaku Khadimul Ma'had di pesantren ini. Hadiran wal hadirat hadani Allah wa iyyakum. Sebetulnya sebelum saya menyampaikan sesuatu, sebetulnya berat rasanya saya menyampaikan mau'idhah ataupun tausiah ataupun ceramah di tempat ini. Karena apa? Di sini banyak sesepuh, banyak alim ulama, banyak asatid, terutama Ustaz Sabrun Abdul Jamil, yang beliau ini mondoknya, pesantrennya di Lirboyo itu seangkatan dengan saya. Bedanya, kalau saya di pondok itu lebih banyak tidurnya,
Tapi kalau beliau ini lebih banyak deresnya, lebih banyak mengkajinya. Jadi saya agak grogi kalau ceramah di depan beliau. Tapi karena ini adalah yang nyuruh beliau, yang meminta saya adalah beliau, ya saya imtisalan li amrih saja, derek dauhnya kiai, manut perintahnya kiai, suruh ceramah ya ceramah, suruh nyemplung sumur ya nyemplung sumur, ya suruh nerjun ke api, turun ke api ya saya turun ke api, derek kiai. Nah, itu prinsipnya orang NU seperti itu, mengikut kiai. Ayyuhal hadirun wal hadirat hadani Allah wa iyyakum. Marilah kita tak bosan-bosannya kita bersama-sama satukan hati dan niat kita untuk bersama-sama senantiasa panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada hari ini, pada detik ini, dan pada waktu ini kita semua digerakkan langkah hati kita, kaki kita digerakkan, hati kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majlis ini, di tempat ini dalam memperingati acara Isra wal Mi'raj Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah kita mengadakan Isra Mi'raj, kita dapat mendapatkan kemanfaatan dari majlis yang kita adakan ini untuk bekal kita menuju kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawatullah wa salamuhu, semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, yang tidak hadir di tempat ini, yang sudah meninggal orang-orang tua kita, mendapatkan syafa'atul uzma, syafa'atul khassah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun wal hadirat hadani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini kita peringati Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah dua terminologi atau dua pengertian yang terpisah, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan sebuah perjalanan yang sangat spektakuler kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sebuah malam, yakni tepatnya tanggal 27 Rajab, pada sebuah tahun yang dikatakan dalam sejarah adalah yang dikenal dengan Ammul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa? Karena pada tahun itu terdapat sebuah peristiwa di mana pamanda tercinta, pamanda Nabi Muhammad, Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib ini meninggal dunia. Tak lama setelah sepeninggalnya Abu Talib, meninggal pula istri tercinta, yaitu Khadijatul Kubra. Jarak meninggalnya paman Nabi dengan istri Nabi tidak lama, dan pada tahun yang sama. Maka orang Arab mengatakan tahun itu sebagai Ammul Huzni atau tahun kesedihan, karena ada dua tokoh besar yang mensupport Nabi Muhammad dalam perjalanan dakwahnya. Ya. Singkat cerita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pada suatu malam diisrokan. Kalau diisrokan itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala min Makkatil Mukarramah ila Masjidil Aqsa. Dari Makkah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa dalam sebuah malam. Dan kisah ini diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ahlan wa sahlan bihudurikum, kepada ajengan Kiai Haji Rifki Sayhuddin, marhaban, ahlan wa sahlan. Tambah keder deui mah ceramahna, aduh. Kadong kapan Kiai Rifki tambah keder deui ceramahna. Allah memulai ayat di surat Al-Isra ini dengan lafaz subhana. Subhana. Subhanalladzi, maha suci zat. Lafaz subhana itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat menakjubkan. Nah, diawali surat ini dengan lafaz subhana karena ada sesuatu yang sangat spektakuler, yaitu diperjalankannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas ke langit ketujuh sampai ke Sidratil Muntaha. Kenapa dikatakan spektakuler? Karena perjalanan yang dilakukan ini sangat-sangat singkat. Kalau dihitung perjalanan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1250 km sampai 1500 km. Bisa kumaha ti amun ti Tenjomaya ka mana teh? Ti Tenjomaya sampai ka mana teh? 1250 km sampai 1500 km. Sampai ke Bali nya, sampai ke Papua tak ke Bali, oh sampai ke Aditulah, pokoknya jauh. Dan dulu itu teknologi itu belum canggih. Hebatnya perjalanan itu ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Di perjalanan Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad diperintahkan, diberi mandat oleh para nabi dan malaikat Jibril untuk mengimami para anbiya dan mursalin sholat 2 rakaat. Yang menjadi imamnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Bahwasannya Nabi kita adalah imamul anbiya wal mursalin. Imamnya para nabi, imamnya para utusan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah asyraful khalqi ajma'in. Lebih mulia-mulianya makhluk
semuanya itu adalah Nabi kita Muhammad. Makanya kita sebagai umatnya harus bangga karena kita mempunyai Nabi, sebaik-baiknya Nabi, sebaik-baiknya utusan, sebaik-baiknya makhluk yang Allah ciptakan. Yang dinamakan makhluk adalah ma siwallah. Sesuatu selain Allah itu namanya makhluk. Allah itu namanya Al-Khaliq. Yang menciptakan itu Allah, yang diciptakan namanya makhluk. Dan dari semua makhluk yang diciptakan Allah, yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum, makanya jangan heran ketika Nabiullah Adam alaihi salam di surga itu melihat di tiang-tiang arsy itu tertulis lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada sebuah nama yang disandingkan dengan zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nama apa yang disandingkan? Yaitu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam melihat tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di tiang arsy, Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa gerangan makhluk siapa ini yang disandingkan dengan zat yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bertanya kepada Allah, ya Allah, ma huwa Muhammad? Ya Allah, Muhammad niku sinten? Muhammad teh saha? Nabi Adam bertanya, penasaran, tanya kepada Allah, siapakah Muhammad? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, huwa laulahu ma khalaqtuka ya Adam wa laulahu ma khalaqtul arsya wal kursiyya wa ma khalaqtul jinna walal malaikah wa ma khalaqtul jannata walan nar. Wahai Adam, tahukah engkau siapa Muhammad itu? Nabi Muhammad adalah, jikalau tanpa Nabi Muhammad, niscaya aku tidak akan jadikan engkau wahai Muhammad, wahai Adam. Aku tidak akan jadikan para malaikat, aku tidak akan jadikan jin, aku tidak akan jadikan kursi, arsy, surga, neraka, tidak akan aku jadikan, tidak akan aku ciptakan kalau bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya qadru Nabi Muhammad. Kedudukan Nabi Muhammad itu sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ragu ya, kita sebagai umatnya harus bangga memiliki Nabi kita Muhammad, harus cinta kepada beliau sebagai wasilah mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita mencapai mahabbah fillah tanpa kita mendekat, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Imam Busiri dalam burdahnya, beliau mengatakan, wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'azam. Kalau mau mengerti tentang keistimewaan Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, lihat dari dua sisi, yaitu dzatiyahnya, yang kedua adalah qadrunya, kedudukan Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bicara tentang dzatiyah Nabi Muhammad. Dzatiyah Nabi Muhammad itu istimewa, kulitnya, keringatnya istimewa semua. Kalau dibicarakan akan panjang lebar. Ya. Qadru Nabi Muhammad saya akan bicara satu saja.
kedudukan Nabi Muhammad diantaranya sebagaimana riwayat Jabir dalam Musnad Imam Ahmad. Ada sebuah hadis, Jabir bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Nabi Allah," ini termaktub pula, tertulis di dalam kitab Maulid yang biasa kita baca. Jadi ada Maulid Simdud Durar, di situ ada. Jabir berkata, "Bi abi wa ummi, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya." Qala, "Ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih." Jabir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, ceritakanlah, akhbirni, beritahu kepada kami, an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya, dari sekian makhluk Allah yang Allah ciptakan, mana makhluk Allah yang pertama kali engkau ciptakan, yang pertama kali diciptakan Allah sebelum makhluk-makhluk yang lainnya itu siapa dulu?" Dijawab oleh Nabi Muhammad, qala, "Ya Jabir, innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqa, Allah menciptakan, qoblal asya, sebelum semua diciptakan. Ya, yang pertama kali diciptakan adalah nura nabiyyika, nurnya nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama. Baru setelah itu penciptaan yang lainnya itu diawali dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi Muhammad mengimami para anbiya dan mursalin, para nabi dan para rasul di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad Mi'raj, ya, Mi'raj, melakukan perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Mi'raj itu isim alat, artinya tangga, ya, artinya tangga. Mi'raj itu, ya. Dalam Mi'raj Nabi Muhammad ada sebuah cerita yang luar biasa, di mana ketika Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril sampai di langit yang pertama, itu bertemu malaikat hamalatus sama, malaikat penjaga langit. Di langit pertama itu tempatnya para malaikat, miliaran malaikat. Di langit kedua pun sama, terdapat miliaran malaikat. Tidak sembarangan orang bisa menembus antara satu langit menuju langit yang lainnya. Harus ada izin, ya, harus ada rekomendasi. Ketika Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril sampai di langit pertama, kemudian malaikat penjaga langit yang pertama itu bertanya, karena ada yang mau masuk, akhirnya bertanya, "Man? Siapa?" Kemudian dijawab oleh malaikat Jibril, "Jibril, saya Jibril." Ditanya lagi, "Waman ma'ak?" Dan siapa yang beserta kamu? "Ma'i Muhammad." Besertaku Nabi Muhammad. Saya bersama Nabi Muhammad. Kaget. Malaikat penjaga langit kaget, takjub mendengar nama Nabi Muhammad. Kenapa bisa takjub? Karena Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang ditunggu oleh penduduk langit. Langit itu cemburu
penduduk langit cemburu. Kenapa cemburu? Karena Nabi Muhammad itu diutus, diturunkan di bumi, sehingga menanti kedatangan makhluk yang paling mulia. Ini kapan nyampe ke langit? Kapan menuju langit ini kapan? Sampai-sampai malaikat penjaga langit ketika mendengar nama Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, awaqad bu'is alaih, apakah sudah diutus Nabi Muhammad? Nabi Muhammad apakah sudah diutus? Kemudian dijawab, na'am qad bu'is alaih. Ya, Nabi Muhammad sudah diutus. Setelah mendengar jawaban seperti itu, kemudian malaikat penjaga langit dia mengatakan apa? Marhaban, marhaban bihi, ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang wahai Nabi Muhammad. Sungguh kenikmatan yang luar biasa adalah kenikmatan atas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang, penduduk langit itu senang atas kedatangan Nabi Muhammad. Marhaban, lamun di dia mah marhabanan lah. Ya, marhabanan. Nah kita penduduk bumi ini marhabanan setiap malam Jumat ada acara Isra Mi'raj, acara lain sebagainya kita adakan marhabanan menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warak penduduk bumi mah ya, kita semua itu kenyang bisa menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shayyiban nafi'an. Beranjaklah Nabi kita Muhammad menuju langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke langit yang ketujuh. Di langit yang kedua dan seterusnya, di situ pula ada sebuah dialog yang sama antara malaikat Jibril dan penjaga langit kedua, penjaga langit ketiga, keempat dan seterusnya. Jawabannya pun sama, semua bersukaria, senang atas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bihi, ni'mal maji'u ja'a. Marhaban bihi, ni'mal maji'u ja'a. Yo singkat, dah sampailah ke langit yang ketujuh. Di atas langit yang ketujuh itu ada yang namanya Baitul Ma'mur. Setelah Baitul Ma'mur ada yang namanya Sidratil Muntaha. Dan ketika sampai langit yang ketujuh, ini Nabi Muhammad diperlihatkan sebuah pemandangan yang sangat indah. Apa itu? Di situ terdapat tahta dhillil arshillah, di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala ada sekelompok kaum yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sekelompok kaum. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man haula?" Ya Jibril, itu kaum itu siapa? Kok enak bener, nikmat sekali mendapatkan perlindungan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh malaikat Jibril, hum ummatuk, mereka adalah umatmu. Yang pertama sifatnya adalah alladzina lisanuhum radbun li dzikrillah. Itu adalah sekelompok segolongan dari umatmu
yang lisannya senantiasa basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Senangnya istighosah, ya, senangnya sholawatan, senangnya maulidian, senangnya tahlilan. Itu umatmu itu yang mendapatkan kelak naungan di bawah naungannya arsy Allah Subhanahu wa taala. Tah umatna yang suka istighosah, yang suka zikir, ya, nah itu. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan perlindungan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillahnya kalau umat NU, ya, Jamiyah Nahdlatul Ulama ini lain basah deui, lisannya bukan cuma basah, ngabudah tahlilan la ilaha illallah 1000 kali, ya, sholawatan 1000 kali, kumaha teu ngabudah. Mudah-mudahan termasuk, ya, kita golongan Nahdlatul Ulama ini masuk golongan yang merupakan pandangan indah Nabi Muhammad SAW ketika melihat sebuah kaum di tahta dhillil arsillahi ta'ala. Dan kita masuk di bulan Sya'ban. Nabi Muhammad ketika masuk bulan Rajab itu menganjurkan kepada kita semua untuk memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kita di bulan Ramadan. Itu harapan kita. Dan bulan Rajab itu istilahnya adalah, Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat ini ada merupakan syahrul istighfar. Bulan istighfar itu di bulan Rajab. Kalau bulan Sya'ban itu syahrus salati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan bersolawat kepada Nabi Muhammad itu di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena pada bulan itu diturunkan ayat perintah anjuran kepada kita semua untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya yang sudah biasa kita dibaca dalam muludan, dalam jumatan, ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Eta teh turun ayat itu di bulan Sya'ban. Makanya Sya'ban ini dikatakan adalah syahrus salati alan, bulan sholawatan, bulan Sya'ban. Para hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan kita semua kelak di yaumil qiyamah itu di hari di mana semua orang mengalami keinginan yang sama, yaitu ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika kita dalam sebuah majelis pengajian besar yang didatangi oleh para habaib, para kiai, kahayang urang teh ke Adam, dari zaman Nabi Adam sampai yaumul qiyamah, itu keinginannya sama. Kahayang naon? Hayang deket jeung Kanjeng Nabi Muhammad. Hayang deket. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberi sebuah resep. Ngasih resep ke kita semua supaya kita kelak di yaumil qiyamah bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalam hadis beliau, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aksarukum minni salatan. Yang paling dekat-dekatnya posisi, tempat, manzil kalian semua kelak dari kiamat adalah yang paling banyak-banyaknya bersolawat kepadaku. Jadi barang siapa di antara kita yang paling banyak solawatnya kepada Nabi Muhammad, paling dekat pula nanti posisinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upang harapna nustring solawatan saha Jam'iyah Nahdlatul Ulama, marhabanan, puputan marhabanan, muludan marhabanan, iya marhabanan, marhabanan, solawat, 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 solawat terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di hari kiamat mendapatkan posisi dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yang mendapatkan perlindungan di bawah naungannya arsy Allah Ta'ala adalah seseorang yang hatinya itu senantiasa tergantung, prihatin, penuh perhatian terhadap masjid, sering ngopenan masjid. Yang disamarkan dengan masjid apa? Ya musola, madrasah, majlis taklim, majlis zikir. Orang-orang yang seperti ini, yang mempunyai hatinya penuh perhatian terhadap masjid, musola, madrasah, pesantren, nah, itu kelak di hari kiamat akan mendapatkan naungan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis, ada 7 golongan sebetulnya, sab'atun yudhilluhumullahu yauma dhilla illa dhilluh, di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Dah, singkat saja. Yang ketiga adalah alladzina la yasubbu liwalidayhi, orang yang mendapat perlindungan. Yang ketiga yaitu adalah orang-orang yang tidak mencaci terhadap kedua orang tuanya. Para sahabat kayak tergening, kolotna sorangan dihina, kolotna sorangan dicaci. Dijelaskan ke Kanjeng Nabi maksudnya lain gitu. Barang siapa yang menghina orang tuanya orang lain, mencaci orang tuanya orang lain, sama halnya dia mencaci orang tuanya sendiri. Jadi tidak boleh kita itu mencaci orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain. Ya, Muslim itu haruma maluhu wa nafsuhu wa irduhu, itu haram. Dihinakan orang Muslim itu tidak boleh. Ya, Nabi Muhammad, Nabi kita tidak diutus untuk mencaci, menghina. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ma bu'istu la'anan wala sabbaba, innama bu'istu rahmatan lil. Nabi kita Nabi Muhammad itu tidak diutus untuk melaknat, tidak diutus untuk mencaci, menghina. Nabi kita diutus adalah sebagai rahmat, pembawa kasih sayang terhadap semua alam semesta, manusianya, binatangnya, pohonannya. Ya, itu rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita dalam bergaul itu harus dengan baik dengan siapa saja, ya. Wa asyiruna bil ma'ruf, amar ma'ruf boleh,
Cuman syaratnya bil ma'ruf, amar ma'ruf dengan cara yang baik, nahi mungkar bil ma'ruf, ya, nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf, amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Itu catatannya harus dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Sentuh hatinya supaya dekat dengan Islam, ya. Tidak perlu kita mencaci, memaki, menghina dan lain sebagainya. Bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah. Sampai langit kan sabar tadi. 7. Anjok berartinya. Ayal hadirun, sabar langit teh 5 deui. 5 langit teh. Neng tau kita 7. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat langsung Nabi Muhammad ini berdialog langsung di Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ruh wa jasad, ya, ruh dan jasadnya bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada dialog yang menarik, ya, dialog yang biasa sehari-hari kita baca di dalam sholat kita, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu pertama, Nabi Muhammad mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ngaturkan ke Allah Subhanahu wa taala at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab ke Allah Subhanahu wa taala, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atas engkau wahai Nabi Muhammad, rahmat barakahna Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijamin Nabi Muhammad, mesti dijamin ke Allah Subhanahu wa taala, diberikan selamat, rahmat dan lain sebagainya. Itu nabi kita, ya. Tapi Nabi Muhammad ketika mendapatkan jaminan seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu hatinya, ingatannya ini hanya kepada umatnya. Maka ketika Nabi Muhammad mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala keselamatan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, Nabi Muhammad ngaturkeun deui ka Allah Subhanahu wa taala, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, beri pula keselamatan kepada hamba-hambamu yang soleh. Kita semua ingatnya Nabi Muhammad itu kepada kita, umatnya Nabi Muhammad SAW, anu soleh lan solehah. Dibawa ke Nabi Muhammad dalam dialog Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa Nabi Muhammad bisa seperti itu? Li'anna qalbahu li ummatih. Nabi Muhammad itu hatinya ini udah tertuju kepada umatnya. Saking cintai Nabi Muhammad kepada umatnya, dibawa terus. Kita semua itu diingat terus oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kita sebagai umatnya, mari kita tingkatkan rasa cinta, rasa mahabbah, kerinduan pada Nabi kita, idola kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan Mi'raj itu Nabi Muhammad ini dihadiahi sebuah perintah yang istimewa, beda dengan perintah yang lainnya. Kalau perintah yang lainnya itu melalui wasilah malaikat Jibril, melalui wahyu lewat malaikat Jibril kemudian kepada Nabi Muhammad, perintah haji, perintah zakatnya, puasa. Beda dengan perintah ini, yaitu perintah sholat 5 waktu, itu langsung bila wasilatil Jibril, tanpa ada wasilah dari malaikat Jibril, langsung dapat mandat langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, langsung perintah sholat. Saking pentingnya sholat, tadinya 50 waktu
nya bolak-balik suwe deh ceritana bolak-balik korting jadi 5 waktu. Tapi walaupun kita mendapatkan perintah sholat 5 waktu, tidak mengurangi pahalanya sholat 50 waktu. Seenak umat Nabi Muhammad. Puasa ayat Lailatul Qadar. Ya, istimewa umat Nabi Muhammad. Dah 5 waktu. Sangat pentingnya sholat, yang mana sholat ini adalah merupakan barometer atau tolak ukur amal lainnya. Ya. Dan yang paling pertama kali dihisab di yaumil kiamah adalah sholatnya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, awwaluma yuhasabu bil abd yaumal qiyamah salatuhu. Pertama kali amalannya hamba Allah itu yang dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Sholat heula nya, lamun sholat dekat tinggal beres, geus susirna geus beres aman. Tapi lamun sholat teu beres, awas we tingali amal nu sejenna kumaha. Barometer tolak ukur sholatnya benar ya, yang lainnya akan ikut benar ya. In sholahat faqad aflaha wa anjaha. Kalau sholatnya benar, dia akan beruntung dan juga akan meraih kebahagiaan. Tapi wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi kalau misalnya sholatnya rusak, dia akan rugi ya, akan mendapatkan kerugian. Maka dari itu di sini saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi, para santri dan sebagainya, mari kita jaga sholat kita, dan juga para wali santri, mangga anak-anaknya mangga diperhatikan sholatnya, diajari rukun, syarat, kewajiban sholat tu bener teh kumaha, lamun teu bisa dipondokeun, dimadasahkeun, diajarkeun sahan tiasa ngajaran sholat. Dia aya loba ustad, aya sobrun, masa solihin, ada ajengan rifki dan sebagainya. Minta penjelasan yang terbaik tentang tata cara sholat yang baik, karena itu tolak ukur. Ya, kita harus sadar bahwasannya sangat penting. Makanya dalam beramal, sholat itu kan amalan harus didasari dengan ilmu. Dengan Sahibul Jubad itu di kitab Nadham Zubad mengatakan ya, man amila bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, amalna eta ditolak. Naudzubillah. Masih ada waktu nyari ilmu itu nya tepas SD bae, SMP bae, SMA bente nya minal mahdi ilal lahdi, sampai kana liang lahat. Mudah-mudahan pengajian kita di malam hari ini membawa keberkahan bagi kita semua, dan ibrah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan pelajaran yang berharga, hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan spektakuler Nabi kita Muhammad SAW bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang lebih penting lagi, mudah-mudahan kita semua ya, warga NU dari Ansor, Banser dan lain sebagainya, ini masuk nih ke jajaran yang paling dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kita dengarkan satu kali lagi.